Dalam kehidupan sosial, hampir setiap orang memiliki satu keinginan yang sama, ingin dihargai, diterima, dan disukai oleh orang lain. Kita ingin kehadiran kita membawa kesan positif. Kita ingin orang merasa nyaman ketika berbicara dengan kita. Kita ingin dihormati tanpa harus memaksakan diri. Namun ironisnya, semakin seseorang berusaha keras untuk disukai, seringkali justru hasilnya berlawanan. Ada orang yang terlalu berusaha menyenangkan semua orang, tetapi justru dianggap tidak memiliki pendirian. Ada orang yang terlalu berhati-hati dalam berbicara, tetapi justru terlihat tidak percaya diri. Ada pula yang mencoba tampil sempurna, tetapi justru terasa tidak tulus. Hal ini terjadi karena menjadi pribadi yang disukai bukanlah tentang berpura-pura atau mencari perhatian, melainkan bagaimana seseorang membawa dirinya dengan cara yang benar. Disinilah filsafat Stoikisme memberikan sudut pandang yang sangat berbeda. Stoikisme tidak mengajarkan bagaimana menjadi populer. Stoikisme tidak mengajarkan bagaimana menarik perhatian. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang berkarakter kuat, tenang, dan bijaksana. Dan justru dari karakter seperti itulah muncul rasa hormat dan ketertarikan alami dari orang lain. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus tidak pernah mengajarkan manusia untuk mengejar pengakuan sosial. Namun mereka memahami satu hal penting, ketika seseorang memiliki etika yang baik, cara berpikir yang jernih, dan sikap yang tenang, orang lain secara alami akan merasa nyaman di sekitarnya. Artinya, menjadi pribadi yang disukai bukanlah tujuan utama, melainkan hasil sampingan dari karakter yang benar. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan pencitraan dan tekanan sosial, banyak orang lupa bahwa ketertarikan sejati tidak dibangun dari penampilan luar, tetapi dari cara seseorang berpikir, berbicara, dan bersikap. Orang mungkin tertarik pada penampilan dalam waktu singkat, namun orang akan tetap tinggal karena karakter. Itulah sebabnya dalam video ini, kita tidak akan membahas trik manipulatif atau teknik komunikasi instan. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih mendalam dan bertahan lama, etika hidup yang membuat orang merasa nyaman, percaya, dan menghargai dirimu secara alami. 7 etika ini diambil dari prinsip-prinsip Stoikisme yang telah terbukti relevan selama ribuan tahun. Etika ini bukan hanya membuat orang lain menyukaimu, tetapi juga membuatmu lebih tenang dalam berinteraksi, lebih percaya diri tanpa harus memaksakan diri, lebih dihormati tanpa harus meminta pengakuan. Karena pada akhirnya, orang tidak menyukai kita karena kita sempurna. Orang menyukai kita karena kita jujur, konsisten, dan memiliki kehadiran yang menenangkan. Sekarang, mari kita mulai dengan etika pertama. Sebuah prinsip sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan sosial. Etika pertama. Dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Salah satu kesalahan paling umum dalam komunikasi adalah keinginan untuk selalu didengar, tetapi jarang benar-benar mau mendengarkan. Banyak orang masuk ke dalam percakapan dengan tujuan untuk berbicara, bukan untuk memahami. Mereka menunggu giliran untuk merespons. Mereka memikirkan jawaban saat orang lain masih berbicara. Mereka fokus pada apa yang ingin mereka katakan, bukan pada apa yang sebenarnya sedang disampaikan. Akibatnya, percakapan menjadi dangkal. Orang lain mungkin mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi tidak merasa benar-benar dipahami. Filsuf Stoik Epictetus pernah mengatakan bahwa manusia memiliki 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Prinsip ini terdengar sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Mendengarkan bukan hanya tentang diam ketika orang lain berbicara. Mendengarkan adalah tentang memberikan perhatian penuh. Ketika seseorang merasa didengarkan dengan tulus, ia akan merasa dihargai. Dan ketika seseorang merasa dihargai, ia akan secara alami merasa nyaman berada di dekatmu. Inilah salah satu rahasia terbesar dalam hubungan sosial yang sering diabaikan. Banyak orang berpikir bahwa untuk disukai, mereka harus menarik, pintar berbicara, atau memiliki cerita yang menarik. Padahal, seringkali orang lebih menyukai seseorang yang membuat mereka merasa dipahami. Kaisar Romawi Marcus Aurelius dalam refleksinya sering menekankan pentingnya memahami orang lain sebelum bereaksi terhadap mereka.
Artinya, sebelum kita memberikan pendapat, kita perlu benar-benar memahami sudut pandang orang lain. Ketika seseorang berbicara, cobalah untuk hadir sepenuhnya dalam percakapan. Perhatikan nada suaranya, perhatikan ekspresinya, perhatikan apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan, bukan hanya kata-katanya. Hindari keinginan untuk langsung memotong atau mengoreksi. Biarkan orang lain menyelesaikan pikirannya. Seringkali orang tidak membutuhkan solusi. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Filsuf Stoik Seneca juga mengingatkan bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang berbicara dengan benar, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus diam. Diam yang penuh perhatian jauh lebih berharga daripada kata-kata yang terburu-buru. Ketika kamu melatih diri untuk mendengarkan dengan tulus, beberapa hal akan mulai berubah. Orang akan merasa lebih nyaman berbicara denganmu, percakapan akan terasa lebih dalam dan bermakna, hubungan sosial akan menjadi lebih kuat, dan yang paling penting, kamu akan mulai memahami orang lain dengan cara yang lebih jernih. Dalam perspektif Stoicisme, memahami orang lain adalah bagian dari kebijaksanaan, karena semakin seseorang memahami manusia, semakin ia mampu bersikap dengan tepat dalam berbagai situasi. Mendengarkan juga melatih kesabaran. Ia mengajarkan kita untuk tidak selalu menjadi pusat perhatian. Ia mengajarkan kita untuk memberi ruang bagi orang lain. Ia mengajarkan kita untuk menahan ego. Dan justru dari sikap inilah muncul daya tarik yang alami. Orang tidak merasa terintimidasi olehmu. Mereka tidak merasa dihakimi. Mereka merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan ketika seseorang merasa aman di dekatmu, ia akan cenderung menyukaimu tanpa alasan yang rumit. Etika kedua, jangan mudah menghakimi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, manusia memiliki kecenderungan untuk menilai orang lain dengan sangat cepat. Kita melihat cara seseorang berbicara, berpakaian, atau bersikap. Lalu dalam hitungan detik, kita sudah membentuk kesimpulan tentang siapa dia. Seseorang berbicara dengan nada tinggi, kita langsung menganggapnya kasar. Seseorang terlihat pendiam, kita menganggapnya sombong. Seseorang melakukan kesalahan, kita menganggapnya tidak kompeten. Padahal kenyataannya, apa yang kita lihat seringkali hanya sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Kita tidak tahu apa yang sedang ia alami. Kita tidak tahu latar belakang kehidupannya. Kita tidak tahu alasan di balik perilakunya. Namun, pikiran manusia cenderung ingin menyederhanakan realitas dengan cara memberi label. Dan disinilah masalah mulai muncul. Ketika seseorang terlalu cepat menghakimi orang lain, ia tidak hanya beresiko salah menilai, tetapi juga menciptakan jarak dalam hubungan sosial. Orang akan merasakan sikap tersebut, bahkan tanpa kata-kata. Mereka akan merasa tidak nyaman. Mereka akan merasa dihakimi. Mereka akan merasa tidak aman untuk menjadi diri mereka sendiri. Sebaliknya, orang cenderung menyukai individu yang memberikan ruang, yang tidak terburu-buru menilai, dan yang mampu melihat orang lain dengan perspektif yang lebih luas. Filsafat Stoikisme mengajarkan pentingnya memahami manusia sebelum menilai mereka. Kaisar Romawi Marcus Aurelius dalam refleksinya sering mengingatkan dirinya bahwa setiap orang bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap benar menurut pemahaman mereka. Artinya, bahkan ketika seseorang melakukan kesalahan, seringkali ia tidak melakukannya dengan niat buruk, tetapi karena keterbatasan pengetahuan atau perspektif yang ia miliki. Pemahaman ini sangat penting. Ketika seseorang memahami bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, ia menjadi lebih sabar dalam menilai. Ia tidak langsung bereaksi dengan emosi. Ia tidak langsung memberikan label negatif. Ia mencoba memahami terlebih dahulu. Filsuf Stoik Epictetus juga mengajarkan bahwa kita seharusnya lebih fokus pada memperbaiki diri sendiri daripada sibuk menilai orang lain. Karena pada akhirnya, kita tidak memiliki kendali atas tindakan orang lain, namun kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons mereka. Ketika seseorang berhenti menghakimi, ia mulai mengembangkan sikap yang lebih bijaksana. Ia menjadi lebih tenang dalam menghadapi perbedaan.
Ia menjadi lebih terbuka terhadap sudut pandang lain. Ia menjadi lebih mudah diterima dalam berbagai lingkungan sosial. Hal ini bukan berarti seseorang harus menerima semua perilaku tanpa batas. Stoikisme tetap mengajarkan pentingnya memiliki standar dan prinsip dalam hidup. Ada perilaku yang memang perlu dikritik atau dihindari. Namun perbedaan antara menghakimi dan menilai dengan bijaksana sangatlah besar. Menghakimi biasanya muncul dari emosi dan ego. Menilai dengan bijaksana muncul dari pemahaman dan kesadaran. Filsuf Stoik Seneca pernah mengingatkan bahwa orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain seringkali lupa melihat kekurangannya sendiri. Ketika seseorang terlalu fokus pada kesalahan orang lain, ia kehilangan kesempatan untuk berkembang. Sebaliknya, ketika seseorang lebih fokus pada introspeksi, ia menjadi pribadi yang lebih matang secara emosional. Sikap tidak mudah menghakimi juga membuat seseorang lebih nyaman diajak berbicara. Orang tidak merasa takut disalahkan. Mereka tidak merasa harus bersikap sempurna. Mereka merasa diterima apa adanya. Dan dari situlah muncul kepercayaan. Dalam hubungan sosial, kepercayaan adalah fondasi yang sangat penting. Tanpa kepercayaan, interaksi hanya bersifat permukaan. Namun dengan kepercayaan, hubungan menjadi lebih dalam dan bermakna. Ketika seseorang dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menghakimi, ia akan menjadi tempat yang aman bagi orang lain. Orang akan lebih terbuka, orang akan lebih jujur, mereka akan merasa nyaman berada di dekatnya. Dan tanpa perlu usaha berlebihan, ia akan menjadi pribadi yang disukai. Dalam perspektif Stoikisme, kebijaksanaan bukan hanya tentang memahami diri sendiri, tetapi juga tentang memahami orang lain dengan cara yang lebih adil. Karena pada akhirnya, setiap manusia sedang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Dan ketika kita mampu melihat hal tersebut dengan jelas, kita tidak lagi terburu-buru untuk menghakimi. Sebaliknya, kita memilih untuk memahami. Etika ketiga. Jaga emosi, jangan mudah bereaksi. Dalam interaksi sosial, salah satu faktor yang paling menentukan apakah seseorang disukai atau tidak adalah bagaimana ia mengelola emosinya. Banyak orang sebenarnya memiliki niat baik, pengetahuan yang cukup, bahkan kemampuan komunikasi yang baik. Namun, semua itu dapat runtuh dalam sekejap ketika emosi tidak terkendali. Seseorang bisa terlihat bijak saat tenang, tetapi berubah drastis ketika marah. Seseorang bisa terlihat ramah, tetapi menjadi tajam ketika tersinggung. Seseorang bisa terlihat percaya diri, tetapi menjadi defensif ketika dikritik. Inilah sebabnya mengapa dalam filsafat Stoikisme, pengendalian emosi dianggap sebagai salah satu bentuk kekuatan tertinggi. Filsuf Stoik tidak mengajarkan manusia untuk menekan emosi atau menjadi dingin tanpa perasaan. Sebaliknya, mereka mengajarkan manusia untuk tidak diperbudak oleh emosi. Filsuf Stoik Epictetus menjelaskan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu manusia, melainkan cara manusia menilai peristiwa tersebut. Artinya, emosi bukan muncul secara otomatis dari kejadian, tetapi dari interpretasi kita terhadap kejadian. Misalnya, ketika seseorang mengkritik kita, jika kita menafsirkannya sebagai serangan pribadi, kita akan merasa marah. Jika kita menafsirkannya sebagai masukan, kita mungkin akan tetap tenang. Peristiwanya sama, tetapi respons emosionalnya berbeda. Disinilah letak kekuatan seseorang yang mampu mengelola emosinya. Ia tidak bereaksi secara impulsif. Ia tidak langsung terbawa suasana. Ia memberikan jeda antara peristiwa dan respons. Kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk tidak membiarkan emosi sesaat menguasai pikirannya. Baginya, ketenangan bukan berarti tidak merasakan emosi, tetapi kemampuan untuk tetap rasional di tengah emosi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak konflik sebenarnya tidak terjadi karena masalah besar, tetapi karena reaksi yang berlebihan. Seseorang berkata sesuatu tanpa berpikir panjang, lalu orang lain tersinggung dan membalas dengan emosi, dan akhirnya situasi menjadi semakin buruk.
Padahal jika salah satu pihak mampu menahan diri sejenak, konflik tersebut mungkin tidak akan pernah terjadi. Filsuf Stoik Seneca pernah menulis bahwa kemarahan adalah emosi yang sangat merusak, karena ia membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Menurut Seneca, seseorang yang dikuasai emosi tidak lagi berpikir dengan jernih. Ia bertindak berdasarkan dorongan sesaat, yang seringkali berujung pada penyesalan. Inilah alasan mengapa orang cenderung menyukai individu yang stabil secara emosional. Orang merasa aman di dekatnya. Orang merasa nyaman berbicara tanpa takut diserang secara emosional. Orang merasa dihargai karena respons yang diberikan tidak berlebihan. Sebaliknya, seseorang yang mudah bereaksi akan menciptakan ketegangan dalam hubungan sosial. Orang akan berhati-hati berbicara dengannya. Orang akan takut memicu emosinya. Dan dalam jangka panjang, orang cenderung menjaga jarak. Mengelola emosi bukan berarti menahan semua perasaan. Stoikisme tidak melarang manusia untuk merasakan marah, sedih, atau kecewa. Emosi adalah bagian alami dari manusia. Namun yang penting adalah bagaimana kita menyikapi emosi tersebut. Ketika emosi muncul, jangan langsung bertindak. Berikan ruang untuk berpikir. Tanyakan pada diri sendiri, apakah respons ini akan memperbaiki situasi atau justru memperburuknya? Kemampuan untuk menunda reaksi adalah salah satu bentuk kedewasaan emosional. Orang yang mampu melakukan ini akan terlihat lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih dapat dipercaya. Dalam interaksi sosial, ketenangan memiliki daya tarik yang sangat kuat. Seseorang yang tenang di tengah situasi sulit akan terlihat sebagai pribadi yang kuat. Seseorang yang tidak mudah terpancing emosi akan terlihat sebagai pribadi yang dewasa. Dan tanpa perlu usaha berlebihan, orang lain akan merasa nyaman berada di dekatnya. Selain itu, menjaga emosi juga membantu seseorang menjaga kualitas komunikasi. Ketika emosi terkendali, kata-kata yang keluar lebih terarah. Ketika emosi stabil, keputusan yang diambil lebih bijaksana. Sebaliknya, ketika emosi menguasai, kata-kata seringkali melukai, dan keputusan seringkali disesali. Dalam perspektif Stoik, kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk mengendalikan orang lain, tetapi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Dan salah satu bentuk pengendalian diri yang paling penting adalah kemampuan untuk menjaga emosi. Ketika seseorang mampu melakukan ini secara konsisten, ia akan menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak mudah terseret dalam konflik. Ia tidak mudah terpancing provokasi. Ia tidak mudah kehilangan kendali. Sebaliknya, ia menjadi pribadi yang stabil, tenang, dan menyenangkan untuk diajak berinteraksi. Dan dari situlah muncul rasa hormat yang alami dari orang lain. Etika keempat. Jadilah pribadi yang konsisten dan dapat dipercaya. Dalam kehidupan sosial, ada satu kualitas yang seringkali lebih dihargai daripada kecerdasan, penampilan, atau bahkan kemampuan komunikasi, yaitu konsistensi dalam sikap dan tindakan. Banyak orang mampu bersikap baik dalam situasi tertentu, tetapi berubah ketika keadaan tidak menguntungkan. Banyak orang mampu berkata manis, tetapi tidak menepati janji. Banyak orang terlihat ramah, tetapi sulit diandalkan ketika dibutuhkan. Akibatnya, meskipun mereka mungkin disukai dalam jangka pendek, kepercayaan terhadap mereka perlahan memudar. Dalam perspektif Stoikisme, karakter seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia katakan, tetapi oleh apa yang ia lakukan secara konsisten. Filsuf Stoik Epictetus menekankan bahwa kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang hanya dipahami, tetapi sesuatu yang harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Artinya, nilai-nilai yang kita yakini tidak memiliki makna jika tidak tercermin dalam perilaku kita. Konsistensi adalah jembatan antara niat dan tindakan. Ketika seseorang konsisten, orang lain dapat memprediksi bagaimana ia akan bersikap. Dan dalam hubungan sosial, prediktabilitas menciptakan rasa aman. Orang merasa nyaman dengan individu yang dapat dipercaya. Mereka tidak perlu menebak-nebak sikapnya. Mereka tidak perlu khawatir akan perubahan yang tiba-tiba. Sebaliknya,
Seseorang yang tidak konsisten seringkali menciptakan ketidakpastian. Hari ini ia bersikap ramah, besok ia bersikap dingin. Hari ini ia berjanji, besok ia mengabaikan. Hari ini ia terlihat peduli, besok ia tidak menunjukkan perhatian. Ketidakstabilan seperti ini membuat orang lain merasa tidak aman. Kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik Marcus Aurelius dalam refleksinya sering mengingatkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan prinsip yang ia yakini, bukan berubah-ubah mengikuti keadaan. Baginya, integritas adalah fondasi dari kehidupan yang baik. Integritas berarti keselarasan antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Ketika seseorang memiliki integritas, ia tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai, tetapi juga menjalankannya. Jika ia mengatakan akan melakukan sesuatu, ia melakukannya. Jika ia berkomitmen pada sesuatu, ia menjaganya. Jika ia memiliki prinsip, ia tidak mengorbankannya hanya karena tekanan sosial. Filsuf Stoik Seneca juga menekankan bahwa seseorang yang bijaksana tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak ia yakini, dan tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak mampu ia penuhi. Prinsip ini terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan sosial. Karena pada akhirnya, kepercayaan tidak dibangun dari kata-kata, tetapi dari pengalaman berulang. Orang akan mempercayai seseorang yang secara konsisten menunjukkan perilaku yang dapat diandalkan. Mungkin tidak secara instan, tetapi perlahan dan pasti. Konsistensi juga mencerminkan kedewasaan emosional. Seseorang yang konsisten tidak mudah dipengaruhi oleh suasana hati sesaat. Ia tidak berubah hanya karena tekanan lingkungan. Ia memiliki pusat kendali yang kuat dalam dirinya. Dalam dunia yang penuh dengan perubahan, seseorang yang konsisten akan terlihat seperti sosok yang stabil. Dan stabilitas ini memiliki daya tarik yang sangat kuat. Orang cenderung mendekati individu yang memberikan rasa aman, bukan yang menciptakan ketidakpastian. Selain itu, menjadi pribadi yang dapat dipercaya juga berarti bertanggung jawab terhadap kata-kata dan tindakan sendiri. Jika melakukan kesalahan, ia mengakuinya. Jika tidak mampu memenuhi janji, ia menjelaskannya dengan jujur. Sikap seperti ini mungkin tidak selalu membuat seseorang terlihat sempurna, tetapi justru membuatnya lebih manusiawi dan dapat dipercaya. Dalam Stoikisme, kesempurnaan bukanlah tujuan. Yang menjadi tujuan adalah kejujuran dalam menjalani hidup. Konsistensi tidak berarti seseorang tidak pernah berubah. Perubahan tetap diperlukan untuk berkembang. Namun perubahan tersebut harus berasal dari kesadaran dan pembelajaran, bukan dari ketidakstabilan atau tekanan sesaat. Dengan kata lain, seseorang tetap dapat berkembang tanpa kehilangan jati diri. Ketika seseorang mampu menjadi pribadi yang konsisten dan dapat dipercaya, ia tidak hanya disukai, tetapi juga dihormati. Dan perbedaan antara disukai dan dihormati sangatlah besar. Disukai bisa bersifat sementara, namun dihormati cenderung bertahan lama. Dalam jangka panjang, orang mungkin tertarik pada kepribadian yang menarik, namun mereka akan tetap bertahan bersama individu yang dapat mereka percaya. Dalam perspektif Stoikisme, membangun karakter yang dapat dipercaya adalah salah satu investasi terbesar dalam kehidupan. Karena kepercayaan adalah sesuatu yang sulit dibangun, tetapi sangat mudah hilang. Dan ketika seseorang berhasil menjaganya, ia akan memiliki hubungan sosial yang jauh lebih kuat dan bermakna. Etika kelima, jangan berusaha terlihat hebat, jadilah tulus. Dalam kehidupan sosial modern, banyak orang merasa perlu untuk selalu tampil menarik, terlihat sukses, dan menunjukkan sisi terbaik dari dirinya di hadapan orang lain. Mereka ingin terlihat pintar, ingin dianggap berpengaruh, dan ingin diakui sebagai pribadi yang lebih dibandingkan yang lain. Keinginan ini sebenarnya sangat manusiawi. Setiap orang ingin dihargai, setiap orang ingin diakui, setiap orang ingin dianggap memiliki nilai. Namun masalah muncul ketika keinginan tersebut berubah menjadi kebutuhan untuk selalu terlihat hebat. Seseorang mulai membesar-besarkan pencapaiannya, seseorang mulai menyembunyikan kelemahannya secara berlebihan, seseorang mulai membangun citra yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Akibatnya, interaksi sosial menjadi tidak alami. Orang lain mungkin melihat sesuatu yang menarik di permukaan, tetapi mereka tidak merasakan kedalaman atau keaslian. Dan tanpa disadari, orang cenderung lebih nyaman dengan kejujuran
daripada kesempurnaan yang dibuat-buat. Filsafat Stoikisme memberikan sudut pandang yang sangat berbeda terhadap hal ini. Stoikisme tidak mendorong manusia untuk terlihat hebat di mata orang lain. Sebaliknya, Stoikisme mendorong manusia untuk menjadi pribadi yang jujur terhadap dirinya sendiri. Filsuf Stoik Epictetus mengingatkan bahwa seseorang seharusnya tidak berusaha tampil sebagai orang bijak, tetapi berusaha menjadi orang bijak. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Orang yang ingin terlihat hebat akan fokus pada citra. Orang yang tulus akan fokus pada karakter. Ketika seseorang terlalu sibuk membangun citra, ia menjadi lelah secara mental. Ia harus menjaga penampilan. Ia harus menjaga kata-kata. Ia harus memastikan bahwa orang lain melihatnya dengan cara tertentu. Namun ketika seseorang memilih untuk menjadi tulus, ia tidak perlu melakukan semua itu. Ia berbicara apa adanya. Ia bersikap sesuai dengan dirinya. Ia tidak takut menunjukkan sisi manusiawinya. Kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik Marcus Aurelius dalam refleksinya sering mengingatkan bahwa seseorang tidak perlu menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana ia terlihat di mata orang lain. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa ia hidup sesuai dengan nilai yang benar. Artinya, nilai seseorang tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, tetapi oleh keaslian dan integritas dirinya sendiri. Filsuf Stoik Seneca juga pernah menulis bahwa orang yang terlalu sibuk mencari pengakuan dari luar akan kehilangan kedamaian dalam dirinya. Karena pengakuan dari luar bersifat tidak stabil. Hari ini seseorang dipuji, besok ia bisa dikritik. Jika kebahagiaan seseorang bergantung pada penilaian tersebut, maka hidupnya akan selalu naik turun. Sebaliknya, seseorang yang tulus tidak terlalu bergantung pada pengakuan. Ia tidak merasa perlu membuktikan dirinya kepada semua orang. Ia tidak merasa perlu terlihat sempurna. Dan justru dari sikap inilah muncul daya tarik yang sangat kuat. Orang cenderung menyukai individu yang terasa nyata. Mereka merasa lebih nyaman berbicara dengan seseorang yang tidak berpura-pura. Mereka merasa lebih dekat dengan seseorang yang berani menunjukkan sisi manusiawinya. Ketulusan menciptakan koneksi yang lebih dalam, karena pada dasarnya, setiap manusia juga memiliki kelemahan dan ketidaksempurnaan. Ketika seseorang berani menjadi dirinya sendiri, ia memberikan izin secara tidak langsung kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan dari situlah, hubungan yang lebih jujur dan bermakna terbentuk. Menjadi tulus juga berarti tidak perlu membandingkan diri secara berlebihan. Seseorang tidak lagi merasa harus lebih unggul dari orang lain. Ia tidak lagi merasa harus selalu menjadi yang terbaik. Sebaliknya, ia fokus pada pertumbuhan dirinya sendiri. Dalam Stoikisme, nilai seseorang tidak diukur dari seberapa hebat ia terlihat, tetapi dari seberapa selaras ia dengan kebajikan. Kebajikan seperti kejujuran, kerendahan hati, dan keadilan jauh lebih penting daripada citra yang terlihat di luar. Ketika seseorang hidup dengan nilai-nilai tersebut, ia tidak perlu berusaha keras untuk disukai, karena ketulusan memiliki kekuatan yang tidak dapat dipalsukan. Orang mungkin tidak selalu langsung menyadarinya, namun dalam jangka panjang, ketulusan akan selalu terasa. Dan ketika orang merasakannya, mereka akan menghargainya. Dalam dunia yang penuh dengan pencitraan, seseorang yang tulus akan terlihat berbeda. Ia tidak mencolok secara berlebihan, tetapi kehadirannya terasa menenangkan. Ia tidak berusaha menarik perhatian, tetapi justru menarik secara alami. Dan tanpa perlu strategi khusus, ia menjadi pribadi yang disukai. Etika keenam. Hargai orang lain tanpa merendahkan diri sendiri. Dalam kehidupan sosial, banyak orang berada di dua ekstrem yang berlawanan. Di satu sisi, ada orang yang terlalu ingin dihargai, sehingga mereka cenderung merendahkan orang lain. Mereka ingin terlihat lebih unggul, lebih benar, atau lebih penting. Sikap seperti ini mungkin memberikan kesan kuat dalam jangka pendek, tetapi seringkali menciptakan jarak dalam hubungan. Di sisi lain, ada orang yang terlalu ingin menjaga hubungan hingga mereka merendahkan diri sendiri. Mereka selalu mengalah, sulit mengatakan tidak, dan mengorbankan prinsip demi menjaga kenyamanan orang lain. Kedua sikap ini sama-sama tidak seimbang.
filsafat Stoikisme menawarkan jalan tengah yang jauh lebih bijaksana, menghargai orang lain tanpa kehilangan harga diri. Menghargai orang lain berarti mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai sebagai manusia. Setiap orang memiliki pengalaman hidupnya sendiri. Setiap orang memiliki sudut pandang yang mungkin berbeda dari kita. Setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Filsuf Stoik Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya bahwa manusia adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Oleh karena itu, memperlakukan orang lain dengan hormat adalah bagian dari hidup selaras dengan alam dan akal sehat. Namun, menghargai orang lain bukan berarti kita harus selalu setuju dengan mereka. Kita tetap bisa memiliki pendapat yang berbeda. Kita tetap bisa menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kita. Perbedaannya terletak pada cara kita menyampaikan dan menyikapi perbedaan tersebut. Seseorang yang menghargai orang lain tidak akan merendahkan. Ia tidak menyerang secara personal. Ia tidak merasa perlu menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih baik. Sebaliknya, ia mampu bersikap tegas tanpa kehilangan rasa hormat. Filsuf Stoik Epictetus mengajarkan bahwa manusia seharusnya fokus pada pengendalian diri, bukan pada mengontrol orang lain. Artinya, kita tidak perlu memaksa orang lain untuk mengikuti pandangan kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga sikap kita tetap bijaksana dalam setiap interaksi. Di sisi lain, Stoikisme juga menekankan bahwa seseorang tidak boleh kehilangan harga dirinya hanya demi menyenangkan orang lain. Menghargai orang lain bukan berarti mengorbankan diri sendiri. Seseorang tetap berhak memiliki batasan. Seseorang tetap berhak mengatakan tidak. Seseorang tetap berhak mempertahankan prinsipnya. Filsuf Stoik Seneca pernah mengingatkan bahwa seseorang yang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri akan mudah dikendalikan oleh orang lain. Ketika seseorang terlalu sering mengorbankan dirinya demi orang lain, ia perlahan kehilangan identitasnya. Ia menjadi sulit menentukan apa yang benar-benar ia inginkan. Ia menjadi bergantung pada persetujuan orang lain. Dan dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan kelelahan emosional. Sebaliknya, seseorang yang memiliki keseimbangan antara menghargai orang lain dan menjaga harga diri akan terlihat lebih kuat. Ia bersikap sopan, tetapi tidak lemah. Ia terbuka, tetapi tidak mudah dipengaruhi. Ia menghormati orang lain, tetapi tetap menghormati diri sendiri. Sikap seperti ini memiliki daya tarik yang sangat kuat. Orang merasa nyaman karena diperlakukan dengan baik, namun pada saat yang sama, mereka juga menghormati karena melihat ketegasan yang sehat. Dalam interaksi sosial, keseimbangan ini sangat penting. Terlalu keras akan membuat orang menjauh, terlalu lembut akan membuat orang meremehkan. Namun ketika seseorang mampu berada di tengah, ia menjadi pribadi yang disukai sekaligus dihormati. Menghargai orang lain juga berarti tidak merasa superior. Tidak semua orang harus berpikir seperti kita. Tidak semua orang harus menjalani hidup dengan cara yang sama. Ketika seseorang memahami hal ini, ia menjadi lebih terbuka dan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan. Namun pada saat yang sama, ia tetap memiliki kompas nilai yang jelas dalam hidupnya. Ia tahu apa yang ia yakini. Ia tahu batasan yang tidak boleh dilanggar, dan ia mampu mempertahankannya tanpa harus bersikap agresif. Dalam perspektif Stoikisme, kekuatan sejati bukanlah dominasi terhadap orang lain, tetapi keseimbangan dalam diri sendiri. Seseorang yang seimbang tidak mudah goyah oleh tekanan sosial. Ia tidak mudah berubah hanya demi diterima. Sebaliknya, ia tetap stabil dalam berbagai situasi. Dan dari stabilitas inilah muncul rasa hormat yang alami dari orang lain. Pada akhirnya, etika ini mengajarkan bahwa hubungan yang sehat bukan dibangun dari dominasi atau pengorbanan sepihak, tetapi dari saling menghargai yang seimbang. Ketika seseorang mampu menghargai orang lain tanpa merenggahkan diri sendiri, ia menciptakan hubungan yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih bermakna. Dan dalam hubungan seperti itulah, seseorang benar-benar akan disukai. Etika ketujuh.
Berbicara seperlunya, tapi bermakna. Dalam kehidupan sosial, banyak orang berpikir bahwa untuk disukai, mereka harus banyak berbicara, selalu aktif dalam percakapan, dan mampu mengisi setiap keheningan. Mereka merasa bahwa diam adalah tanda kelemahan, dan bahwa nilai seseorang diukur dari seberapa banyak ia mampu berbicara. Namun dalam perspektif yang lebih dalam, kenyataannya justru sering berlawanan. Tidak semua kata memiliki nilai. Tidak semua percakapan membawa makna. Dan tidak semua orang yang banyak berbicara benar-benar didengarkan. Filsafat Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Kualitas kata-kata jauh lebih berharga daripada jumlahnya. Filsuf Stoik Epictetus pernah mengingatkan bahwa seseorang seharusnya tidak berbicara tentang hal-hal yang tidak perlu dan tidak menghabiskan waktu untuk percakapan yang tidak memberikan manfaat. Artinya, berbicara bukanlah sekedar aktivitas sosial, tetapi sebuah tindakan yang harus disertai kesadaran. Setiap kata yang diucapkan memiliki dampak. Setiap kalimat yang keluar mencerminkan cara berpikir seseorang. Ketika seseorang berbicara tanpa pertimbangan, ia beresiko mengucapkan sesuatu yang tidak perlu, tidak tepat, atau bahkan melukai orang lain. Sebaliknya, ketika seseorang berbicara dengan kesadaran, kata-katanya menjadi lebih terarah dan bermakna. Kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik Marcus Aurelius dalam refleksinya sering menekankan pentingnya berbicara hanya ketika diperlukan dan memastikan bahwa apa yang disampaikan memiliki tujuan yang jelas. Baginya, kata-kata yang tidak perlu hanya akan mengaburkan pikiran. Filsuf Stoik Seneca juga mengingatkan bahwa seseorang yang bijaksana tidak berbicara hanya untuk didengar, tetapi untuk menyampaikan sesuatu yang bernilai. Dalam kehidupan modern, banyak percakapan terjadi hanya untuk mengisi keheningan. Orang berbicara tanpa arah. Orang berbicara untuk mencari perhatian. Orang berbicara tanpa benar-benar memikirkan dampaknya. Akibatnya, percakapan menjadi dangkal. Tidak ada kedalaman, tidak ada makna, tidak ada koneksi yang benar-benar terbentuk. Sebaliknya, seseorang yang berbicara seperlunya tetapi bermakna akan memberikan kesan yang sangat berbeda. Ketika ia berbicara, orang akan memperhatikan. Ketika ia menyampaikan pendapat, orang akan mempertimbangkannya. Karena kata-katanya tidak berlebihan, tetapi tepat. Salah satu kekuatan dari berbicara seperlunya adalah menciptakan ruang untuk berpikir. Seseorang tidak terburu-buru merespons. Ia memberi jeda sebelum berbicara. Ia memilih kata dengan hati-hati. Kebiasaan ini membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Selain itu, sikap ini juga mencerminkan pengendalian diri. Seseorang yang mampu menahan diri untuk tidak berbicara berlebihan menunjukkan bahwa ia tidak dikuasai oleh impuls. Ia tidak merasa harus selalu menjadi pusat perhatian. Ia tidak merasa harus selalu memiliki jawaban. Sebaliknya, ia merasa cukup dengan kehadirannya. Dan justru dari sikap inilah muncul karisma yang alami. Orang cenderung menghormati individu yang tidak banyak bicara, tetapi ketika berbicara, kata-katanya memiliki bobot. Mereka terlihat lebih tenang, mereka terlihat lebih bijaksana, dan tanpa perlu berusaha keras, mereka menciptakan kesan yang mendalam. Berbicara seperlunya juga membantu seseorang menghindari konflik yang tidak perlu. Banyak konflik muncul bukan karena perbedaan besar, tetapi karena kata-kata yang diucapkan tanpa pertimbangan. Sebuah kalimat yang tidak tepat bisa memicu kesalahpahaman. Sebuah komentar yang tidak perlu bisa melukai perasaan. Namun ketika seseorang terbiasa berpikir sebelum berbicara, resiko ini menjadi jauh lebih kecil. Dalam Stoikisme, diam bukanlah kelemahan. Diam adalah bentuk kontrol diri. Diam adalah ruang untuk memahami. Diam adalah tanda kedewasaan. Namun, diam bukan berarti pasif. Seseorang tetap berbicara ketika diperlukan.
Ia tetap menyampaikan pendapat ketika penting. Namun, ia tidak berbicara hanya karena merasa harus berbicara. Ia berbicara karena ada sesuatu yang layak disampaikan. Pada akhirnya, etika ini mengajarkan bahwa komunikasi yang baik bukan tentang banyaknya kata, tetapi tentang ketepatan dan makna. Ketika seseorang mampu berbicara dengan cara seperti ini, ia tidak hanya disukai, tetapi juga dihormati. Orang tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar mendengarkan. Dan dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, seseorang yang mampu menghadirkan ketenangan melalui kata-katanya akan selalu memiliki tempat yang istimewa di hati orang lain. Pada akhirnya, setelah kita membahas 7 etika yang membuat orang lain merasa nyaman dan menyukaimu, kita sampai pada satu pemahaman yang jauh lebih dalam. Menjadi pribadi yang disukai bukanlah tentang teknik, bukan tentang pencitraan, dan bukan tentang bagaimana kamu terlihat di mata orang lain, melainkan tentang siapa kamu sebenarnya ketika tidak ada yang melihat. Dalam dunia yang penuh dengan kepura-puraan, banyak orang berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Mereka mencoba menyesuaikan diri dengan ekspektasi, berusaha tampil sempurna, dan mengorbankan keaslian demi penerimaan. Namun, semakin seseorang menjauh dari dirinya sendiri, semakin ia kehilangan ketenangan batin. Ia menjadi lelah, ia menjadi tidak otentik, ia menjadi bergantung pada penilaian orang lain. Filsafat Stoikisme hadir untuk mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan kedamaian berasal dari karakter, bukan pengakuan. Ketika seseorang memiliki karakter yang kuat, ia tidak perlu memaksakan diri untuk disukai. Mari kita lihat kembali inti dari 7 etika yang telah kita bahas. Kamu belajar untuk mendengarkan, bukan hanya berbicara. Kamu belajar untuk tidak mudah menghakimi. Kamu belajar untuk menjaga emosi, bukan dikuasai oleh emosi. Kamu belajar untuk konsisten dan dapat dipercaya. Kamu belajar untuk tulus, bukan sekedar terlihat hebat. Kamu belajar untuk menghargai orang lain tanpa kehilangan harga diri. Dan kamu belajar untuk berbicara seperlunya, tetapi penuh makna. Jika diperhatikan dengan jernih, semua etika ini tidak berfokus pada bagaimana membuat orang lain menyukaimu. Semua etika ini berfokus pada membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Dan inilah paradoks yang menarik. Ketika kamu berhenti berusaha untuk disukai, justru kamu akan lebih disukai. Ketika kamu tidak lagi haus akan pengakuan, kamu menjadi lebih menarik. Ketika kamu tidak lagi memaksakan diri, kamu menjadi lebih nyaman. Karena orang dapat merasakan keaslian. Mereka dapat merasakan ketenangan. Mereka dapat merasakan kejujuran dalam dirimu. Dan hal-hal seperti itu tidak bisa dipalsukan. Dalam Stoikisme, tujuan utama bukanlah menjadi populer, tetapi menjadi bijaksana. Popularitas bisa datang dan pergi, namun kebijaksanaan akan selalu melekat. Seseorang yang bijaksana tidak selalu menjadi pusat perhatian, tetapi kehadirannya selalu memberikan dampak. Ia tidak selalu berbicara banyak, tetapi kata-katanya selalu bermakna. Ia tidak selalu menonjol, tetapi kehadirannya selalu terasa. Dan yang paling penting, ia tidak bergantung pada dunia luar untuk merasa cukup. Ia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Inilah bentuk kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan dari tekanan sosial. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu disetujui. Kebebasan dari rasa takut akan penilaian orang lain. Ketika seseorang mencapai titik ini, hidupnya berubah secara fundamental. Ia tidak lagi menjalani hidup untuk orang lain. Ia mulai menjalani hidup dengan kesadaran. Ia tidak lagi mencoba memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Ia mulai hidup sesuai dengan nilai yang ia yakini. Dan justru dari situlah muncul kualitas hubungan yang lebih dalam. Hubungan yang tidak dibangun dari kepura-puraan, hubungan yang tidak didasarkan pada kepentingan semata, tetapi hubungan yang tumbuh dari kejujuran dan saling menghargai. Pada akhirnya, menjadi pribadi yang disukai bukanlah sesuatu yang harus dikejar. Ia adalah hasil sampingan dari kehidupan yang dijalani dengan benar. Ketika kamu memperbaiki dirimu, hubunganmu akan ikut membaik. Ketika kamu menjadi lebih tenang, lingkunganmu akan terasa lebih damai. Karena dunia luar seringkali mencerminkan keadaan batin kita. Dan disinilah pesan terpenting dari seluruh pembahasan ini.
Fokuslah pada dirimu, perbaiki karaktermu, jalani hidup dengan kesadaran. Biarkan orang lain merasakan perubahan itu secara alami. Tidak perlu memaksa, tidak perlu membuktikan. Karena apa yang benar-benar bernilai akan terlihat dengan sendirinya.